tanah pertamaku. Sawah hijau membentang luas. Nampak beberapa petani sedang bekerja di sana. Sosok petani yang tekun bekerja di teriknya siang itu mengingatkanku pada Bapak. Aku hanya bisa memandangnya hingga sosok itu menjauh dan menghilang karena kereta logawai yang membawaku ke tanah tujuan bergerak dengan cepat. Yo, hati-hati ya, tetaplah rendah hati. Insya Allah kamu akan diterima dengan baik dimanapun kamu berada. Pesan ibu kepadaku tadi pagi ketika aku berpamitan kepada beliau. Aku hanya mengangguk dan kemudian memeluk ibu. Si kecil Arde yang masih tak paham hanya bertanya-tanya, kemanakah gerangan aku akan pergi. Dia heran karena tak pernah melihatku membawa tas yang besar dan berpakaian rapi. Aku hanya menciumnya dan berkata bahwa aku akan pulang suatu saat nanti. Dia mengajakku untuk bermain bola jika aku sudah pulang dengan polosnya. Aku hanya tersenyum dan menggendongnya terakhir kali sebelum berangkat. Tak lama kemudian, Bapak sudah datang membawa sepeda pinjaman untuk mengantarku ke stasiun. Dan kemudian, aku segera pergi karena jam keberangkatan kereta sudah dekat. Aku masih berdiri di bordis menghadap ke pintu yang kacanya sudah tidak ada. Angin kencang yang masuk menyapu wajah dan membuat rambutku yang mulai gondrong berantakan. Keadaan di kereta memang penuh dan sesak. Banyak penumpang yang tidak mendapatkan tempat duduk memilih berdiri di sepanjang gerbong. Mereka menunggu penumpang yang beruntung bisa duduk turun untuk kemudian menempatinya. Sistem lama yang tanpa disadari membuat seseorang harus aktif bersosialisasi sekadar untuk bisa duduk dengan nyaman. Hari sudah semakin sore, kereta juga sudah sampai di stasiun Semut Surabaya. Aku sendiri sudah mendapatkan tempat duduk karena mayoritas penumpang sudah turun sebelum sampai di Surabaya. Kutatap keluar ke arah langit senjai yang membawa semburat merah. Sesekali para pedagang asongan dan pengamen berlalu lalang untuk mengais rezeki dari gerbong yang mulai sepi. Lampu gerbong sudah mulai dinyalakan seiring dengan suasana di luar yang semakin gelap. Aku akhirnya terlelap karena sudah merasa sangat lelah setelah berdiri di bordes dari stasiun keberangkatan sampai Nganjuk. Aku membuka mata. Cahaya lampu kereta membuatku harus beradaptasi. Kulihat di sekelilingku sudah cukup banyak penumpang baru. Kurasa mereka naik dari Surabaya tadi. Aku bertanya pada seorang bapak di sebelahku yang membawa jam. Pukul 18.45 menit. Berarti aku tertidur kurang lebih 1 jam. Nampaknya tadi tidurku sangat nyenyak. Aku segera bangkit menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Sebab suara dari speaker memberitakan jika kereta akan segera tiba di stasiun Bangil. Stasiun tujuan dari perjalananku ini. Aku keluar dari stasiun dengan disambut oleh beberapa tukang becak. Mereka menawarkan jasa kepadaku. Ku keluarkan secari kertas yang bertuliskan alamat Pakle. Salah seorang penarik becak segera tahu alamat yang kumaksud. Maka dia menawarkan jasanya kepadaku. Ku keluarkan secari kertas yang bertuliskan Pakle Tukul. Salah seorang penarik becak segera tahu alamat yang kumaksud. Maka dia menawarkan jasanya kepadaku. Aku bernegosiasi harga dengannya, dan setelah tercapai kesepakatan, aku segera naik ke atas becak. Becak membawaku pelan-pelan menyusuri jalan raya kota Bangil yang ramai. Setelah sampai alun-alun, becak berbelok ke jalan yang lebih kecil. Aku menikmati perjalananku di tempat asing ini. Sepanjang jalan kusaksikan banyak pemuda berpakaian gamis dan sarung. Sebuah pemandangan yang terasa baru bagiku, karena di tempatku tak terasa seagamis di sini. Becak berhenti di sebuah gang. Aku segera membayar sang penarik becak atas jasanya. Setelah berterima kasih, becak berbalik arah dan meninggalkanku. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Alamat yang kubawa hanya mengantarkanku sampai di ujung gang ini saja. Akhirnya ku hampiri beberapa bapak yang sedang duduk di pos ronda. Kutanyakan kepada mereka alamat rumah Pakle Tukul. Namun, mereka bilang tidak tahu. Aku sempat kebingungan karenanya. Kemudian ku coba menanyakan alamat Pakle lagi. Kali ini menggunakan nama istri beliau. Barulah bapak-bapak tadi tahu. Mereka berkata, jika nama Pakle Tukul di sini bukan itu, makanya mereka bingung. Akhirnya salah satu bapak menunjukkanku rumah yang dimaksud. Aku berterima kasih kepada beliau dan bergegas menuju ke sana. Aku mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Aku kembali mengetuk pintu itu. Assalamualaikum, permisi. Tak lama terdengar langkah kaki dari dalam rumah. Setelah pintu terbuka, nampaklah wajah Abdur, putra tunggal Pakle Tukul,
yang masih berusia 4 tahun. Ya, ada Mas Tio. Abdur memanggil Pak J. Abdur memang sudah mengenalku, karena pada beberapa kesempatan dibawa mudik oleh Pak J. Pak J memang menikah di usia yang sudah sangat matang, 40 tahun tepatnya. Maka tak heran putranya masih kecil, walau beliau adalah kakak dari ibu. Tak lama dari dalam Pak J Tukul yang saat ini bertubuh tambun berlari tergopoh-gopoh. Pak J, walah yu, kenapa nggak ngabari? Tahu begini kan tak jemput. Aku nggak lupa nggak nyatet nomor HP Pak J tadi pagi. Hei, Pak J, lah barusan naik, apa sampai sini? Aku naik becak deh, tapi cuma sampai ujung gang doang. Kesininya tanya orang. Pak J, yowes, sini masuk dulu. Aku kemudian masuk dan disambut oleh Bu Daat, istri Pak J. Bu Daat menyuruhku untuk membersihkan badan dan segera makan. Aku mengiyakan ajakannya. Aku melangkah menuju kamar mandi. Rumah Pak J ini rumah model lama pada bagian depannya dan semi permanen pada bagian belakang. Suasana di rumah bagian depan dan belakang terasa sangat berbeda. Ada hawa dingin aneh di rumah bagian belakang. Mungkin hanya perasaanku saja, karena sudah penat dan lelah. Aku segera mandi di kamar mandi yang terletak di pojok. Air dingin yang kuguyurkan ke badan membawa rasa dingin yang lantas membuatku kembali merasa segar. Dan kembali aku merasakan hawa dingin yang aneh. Nampaknya perasaanku tidak salah. Ada yang berbeda dari ruangan belakang ini. Namun aku tak menghiraukannya lebih lanjut dan segera menyelesaikan mandiku. Pak D menerimaku dengan baik dan menyuruhku tinggal bersama beliau. Selagi aku mencari pekerjaan, aku berterima kasih atas kebaikan beliau. Namun Pak D hanya mengabaikan itu, karena menganggap aku seperti putranya sendiri, karena sudah terbiasa tinggal bersama semenjak kecil di Kalimantan dulu. Di rumah Pak D, selain ditinggali oleh Bu Daat dan Abdur, ada juga Bu Dros yang tak lain adalah kakak kandung Bu Daat. Saat ini Bu Dros sedang berada di kediaman putranya di kota lain. Jadi aku belum tahu seperti apakah beliau ini. Dan satu lagi penghuninya adalah Mas Eros, keponakan Bu Daat yang semenjak kecil dirawat oleh beliau. Merekalah yang akan menjadi keluarga baruku selama di sini. 2 hari sudah aku berada di Bangil. Aku harus sedikit beradaptasi dengan cuaca di siang hari, karena rasanya lebih panas daripada di rumah. Bu Daat dan Mas Eros juga baik kepadaku, sehingga aku bisa menyimpulkan jika aku betah di sini. Terlebih semalam pada saat Bu Dros pulang, dia nampak ramah kepadaku sebagai anggota keluarga baru di rumah. Namun kejadian pagi itu mengubah semua persepsiku 180 derajat. Pagi itu, aku baru saja selesai menulis surat lamaran kerja. Surat tersebut akan kubawa ke kantor pos segera setelah aku mandi dan sarapan. Pak Gai Tukul sebelum berangkat kerja sudah menyuruhku untuk sarapan bersamanya. Namun kutolak karena aku sedang menyelesaikan surat lamaran kerja. Pak Gai dan Budila adalah karyawan pabrik yang setiap harinya pergi kerja sebelum pukul 7. Sehingga urusan rumah tangga yang mengerjakan adalah Bu Dros. Setelah selesai mandi aku mengambil piring di rak dan menuju meja makan. Bu Dros sedang mencuci pakaian di kamar mandi yang berdekatan dengan ruang makan. Saat aku akan mengambil nasi, tiba-tiba terdengar celetukan dari kamar mandi. Enaknya, pagi dua nggak ngapa-duain langsung makan. Dek, hatiku langsung tersinggung mendengar kata dua itu. Aku sempat tak percaya jika Bu Dros akan mengatakan hal tersebut. Karena dari semalam dia terlihat baik. Kenapa Bude? Aku bertanya kepada Bu Dros. Barangkali aku salah dengar. Lah iyo, enaknya orang numpang. Gak ngapa-ngapain. Pagi dua udah tinggal makan ulangnya, sambil melirik sinis ke arahku. Aku langsung kehilangan selera makan, karena kata duanya. Piring langsung ku kembalikan ke rak, dan membatalkan niatku untuk makan. Hatiku terasa panas oleh kata duanya. Namun aku tak mampu membantah, karena kata duanya juga tidak salah. Dari bangun subuh tadi, aku memang tidak melakukan apapun. Setelah matahari keluar, barulah aku membuat surat lamaran kerja. Aku mengambil surat lamaran yang sudah masuk ke dalam amplop coklat besar. Kemudian aku bergegas keluar untuk menuju ke kantor pos. Dengan harapan emosi di hatiku bisa mereda dengan sendirinya.